Halo teman-teman channel Motor Plus, ketemu lagi sama gue Nurul. Kali ini kita masih di channel YouTube Motor Plus. Kita bakal ngebahas salah satu tips nih buat kalian semua. Jadi tips yang bakal kita bahas kali ini adalah 10 langkah cepat buat belajar motor kopling. Kayaknya mungkin di antara kalian masih ada yang kesulitan buat naik motor kopling atau penasaran gimana sih cara mengoperasikan motor yang pakai kopling sistem manual seperti salah satu motor ini. Nah, di sini udah ada motornya. Kita juga udah siapin helm buat pengaman dan nanti gue juga bakal jelasin beberapa cara supaya gampang bisa belajar naik motor pakai kopling. Gimana caranya? Lanjut, ikut aja terus di video ini. Hal pertama yang harus kalian tahu, posisi persneling di motor tipe kopling manual ini ada yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa motor yang posisi persnelingnya itu untuk memasukkan harus diinjak ke depan gigi 1, gigi 2 masuk ke depan juga, gigi 3 sampai 4 juga ke depan. Dan untuk menurunkannya juga sama, tinggal dimundurkan, turun 1, turun 1, turun 1. Tapi di beberapa motor sport kayak Vision ini dan merek-merek lain, ada Honda CBR atau Kawasaki Ninja atau Suzuki GSX, itu mereka punya sistem persneling yang berbeda. Jadi posisi persnelingnya ini, kalian untuk memasukkan gigi 1 harus diinjak ke depan. 1 ke depan, ini masuk gigi 1, gigi kedua harus dicongkel atau diinjak belakangnya nih. Nah, ini masuk gigi 2, gigi 3 dicongkel lagi, gigi 4 dicongkel lagi, gigi 5 dicongkel lagi. Atau kalau ada yang giginya sampai 6, 6 pun dicongkel. Untuk menurunkannya, tinggal diturunkan, turun 1, turun 1, turun 1, turun 1. Nah, gimana dengan posisi netralnya? Jadi posisi netral itu ada di antara gigi 1 dan gigi 2. Jadi kalau kalian posisi motor, nah ini masuk gigi netral. Jadi kalau masuk gigi 1, 1 tekan. Kalau masuk gigi 2, kalian harus congkel keras ke atas. Jadi netralnya terlewati. Nah, ini masuk gigi 2. Tapi kalau diinjak setengah, nah itu bakal masukin netral. Nanti biar lebih jelasnya kita bakal praktekin aja. Sekarang gue lagi ada di atas motornya. Kita bakal mempraktekkan gimana sih caranya mengoperasikan motor kopling supaya lancar dan tidak gampang mati. Soalnya biasanya buat para pemula itu masalahnya motor cepat mati saat kopling dilepas mati. Nah, ini sebenarnya ada cara-caranya supaya kopling tidak mati, yaitu dengan cara melepas koplingnya dengan cara yang benar. Nah, sekarang ini posisinya motor lagi netral, mesin mati, dan gue juga pakai helm sebagai pengaman. Dan inget ya, kalau kalian mau belajar motor itu usahakan di tanah lapang kayak gini nih, yang nggak ada orang dan aman. Nah, kita bakal coba dulu nih nyalahin motornya. Nah, ini mesin motornya udah nyala kalau kalian dengar. Nah, asal kalian tahu, kopling ini sebenarnya fungsinya saat kalian memasukkan gigi atau menurunkan gigi saja. Jadi saat jalan tanpa ada kebutuhan untuk memasukkan atau menurunkan gigi, itu sebenarnya kopling ini tidak dibutuhkan. Jadi gimana cara memakainya? Jadi saat sebelum motor dimasukkan gigi, kita harus tarik tuas kopling sampai habis. Nah, saat tuas kopling udah habis kayak gini, baru kita injek masukkan gigi. Kalau ini kayak dijelasin tadi ya, ini motor tipe sport, jadi harus dimasukkan, diinjak untuk gigi satunya. Kita masuk, kita injak. Nah, ini posisi giginya udah masuk gigi 1. Gimana koplingnya? Cara koplingnya yang benar itu dilepas dengan pelan-pelan. Jadi dilepas nggak terlalu cepat sambil ditahan sampai motornya bergerak dan terasa koplingnya idle, baru kita lepas semua. Nih, bakal saya coba ya. Nah, itu dia. Tadi walaupun jalan sedikit, kalau kita lihat nih, lepas koplingnya pelan-pelan, motor bakal jalan. Sebenarnya gas pun kalau selama idle kayak gini nggak dipegang juga nggak apa-apa. Ini saya coba lepas tanpa pemegang gas ya. Asal koplingnya kita lepas pelan-pelan, motor bisa jalan dengan normal. Oke, jadi intinya koplingnya dilepas dengan pelan-pelan, lebih perlahan. Tadi kalian udah lihat cara melepas kopling yang benar itu memang secara perlahan. Jadi perlahan sampai motornya jalan, baru dilepas semua. Mungkin ada yang bertanya juga, apa jadinya kalau kopling dilepas terlalu cepat? Nah itu dia, itu biasanya kesalahan-kesalahan para pemula yang belajar motor kopling, itu melepas koplingnya terlalu cepat. Jadi efeknya motor akan mati. Ini kayak gini nih, saya bakal tarik koplingnya, masukkan gigi, dan kita lepas dengan cepat. Nah, motor mati, karena dia menyentak. Kita bakal coba lagi ya. Nih dengar, ini suara mesinnya masih hidup. Ini posisi gigi masuk, kopling saya tarik, dan bakal dilepas dengan cepat.
motor mati. Jadi kalau motor nggak mau mati, lepas koplingnya secara perlahan. Jadi selama kalian melepas koplingnya secara perlahan, nggak terlalu cepat, motor kalian bakal jalan halus dan normal. Tadi udah kita praktekin gimana efeknya kalau kita buka kopling terlalu cepat. Tadi kalian semua udah lihat, jadi motor bakal langsung mati, nggak bisa jalan ya. Nah sekarang apa jadinya kalau kita melepas kopling terlalu lama, ditahan gitu nggak dilepas full. Nah itu efeknya sebenarnya mesin tenaga motor itu bakal terasa tertahan karena koplingnya slip. Itu juga yang bisa bikin kampas kopling bakal cepat habis atau bahkan bisa angus juga. Contohnya gimana? Kayak gini, mungkin dari suara mesin tuh bakal kedengeran kalau motornya bakal kayak ngegerung gitu karena si kopling ketahan. Nah, kita bakal coba aja langsung. Ini masuk gigi, supaya kedengeran suara mesinnya mungkin saya putaran kasih saya tinggiin. Koplingnya dilepas tapi terlalu lama. Nah itu kedengeran kan, jadi suara mesinnya agak tertahan. Bakal saya coba sekali lagi, kita lepas, tapi nggak dilepas full ya, nanti ditahan setengah gitu. Biasanya karena kalau pemula agak takut buat ngelepas full, takut mati, tapi dia nahan koplingnya. Nah sebenarnya itu nggak bagus juga, efeknya kayak gini. Jadi motornya sebenarnya pengen lari kencang, tapi dia masih ditahan oleh koplingnya. Jadi kalau yang normal tuh sebenarnya langsung aja dilepas pelan-pelan dan kira-kira udah naik, ya udah lepas aja semua. Jadi selama motornya udah jalan itu nggak apa-apa kalian lepas semua koplingnya full, motor nggak bakal mati. Ada juga beberapa bikers yang mau belajar motor kopling itu bertanya-tanya, sebenarnya putaran gas yang cocok saat melepas kopling itu semana sih? Apa efeknya kalau si bukaan gas terlalu kecil? Sebenarnya tadi di awal juga udah gue jelasin ya, jadi kalau bukaan gas kecil kayak gini posisi idle, selama kita melepas koplingnya benar, diulur dengan pelan-pelan secara perlahan, itu motor nggak bakal mati. Sebenarnya saya udah dicontohin tadi di depan. Jadi nih putaran gas di sini RPM cuma ada 1000 RPM atau sekitar 1200, cuma posisi idle. Ini dilepas selama koplingnya kita lepas pelan-pelan dengan benar. Nah, itu motor nggak akan mati. Tuh, motor jalan, walaupun saya nggak pegang gasnya. Ini kopling udah lepas full. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa walaupun si putaran gasnya atau putaran mesinnya ini nggak terlalu besar. Karena posisi idle pun selama kita melepas koplingnya dengan cara yang benar, motor tetap hidup dan nggak akan mati. Tadi kalau mati itu cuma karena dia melepas koplingnya tidak benar atau terlalu cepat. Nih bakal dicontohin satu kali lagi. Ini tangan biar aman di sini aja. Saya pegang daerah sini. Ini baru dilepas pelan-pelan koplingnya sampai motornya jalan. Motornya udah jalan, saya lepas semua full. Motor bisa jalan, gas nggak dipegang, aman. Tadi gue udah bahas apa efeknya kalau gasnya kecil atau cuma idle gitu. Ternyata motor masih bisa jalan normal, nggak mati walaupun gasnya kecil saat kita lepas kopling. Pertanyaannya, gimana kalau gasnya terlalu gede? Nah, gas terlalu gede ini berbahaya. Saat kalian buka gas gede, masuk gigi, kita lepas kopling mendadak, itu motor bisa standing atau lompat, apalagi kalau kitanya nggak siap. Jadi yang penting itu sebenarnya kitanya siap. Sebenarnya kalau kita siap dan teknik melepas koplingnya benar, walaupun putaran mesinnya tinggi, itu nggak jadi masalah juga. Ini saya bakal contohin ya. Ini masuk gigi 1, ini kopling ditahan, putaran gas saya tinggi. Ini 6000 RPM, suara mesin menggerung. Tapi kalau kita lepas koplingnya dengan benar, nggak jadi masalah. Jadi nggak jadi masalah dan motor nggak akan lompat. Tapi beda halnya kalau kita melepas koplingnya cepat, tapi posisi gasnya gede. Nah, kita bakal coba. Tapi yang penting kalian siap. Kalau selama kaliannya siap, nggak kaget, ya itu nggak masalah juga sebenarnya. Ini saya hitung lagi 6000, koplingnya saya bakal lepas agak mendadak. Ya kan motor ngangkat dia, karena tenaganya dibikin gede, putaran mesinnya, tapi koplingnya dilepas mendadak. Itu jadinya, jadi motor bakal mengangkat. Kita coba sekali lagi. Tahan lagi 6000. Ya. Itu karena saya siap, saya tahu motornya bakal ngangkat, jadi nggak jadi masalah dan nggak jadi bahaya buat saya. Jadi kalau kalian nggak siap, itu bisa bahaya. Karena saat ban mengangkat itu biasanya gasnya kita mesti pelintir. Nah itu motor bisa ngangkat dan ya bisa jadi kecelakaan. Makanya
Yang penting kalau kalian belajar, gasnya nggak boleh terlalu besar, dan itu tadi, siap. Karena kalau kaliannya siap, kalian bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan atau resiko-resiko yang mungkin terjadi saat belajar. Jangan lupa pakai helm juga, biar aman. Nah, ada satu lagi kendala kalau kalian baru belajar naik motor kopling itu, yaitu yang bikin deg-degan itu kalau kalian ketemu jalan macet. Biasanya takut motornya gampang mati. Nah, sebenarnya tekniknya sama juga sih, asal kalian buka koplingnya dengan benar, nggak jadi masalah. Terus gimana kalau jalan macet? Biasanya kan kalau jalan macet, kita jalannya harus pelan-pelan. Sebenarnya sama yang kayak tadi saya bilang, gasnya nggak perlu dipegang pun nggak apa-apa. Jadi kalau emang macet banget, tinggal dimasukin gigi. Saat motor depan jalan atau kendaraan depan jalan, kita tinggal lepas, koplingnya pelan-pelan sambil ditahan. Motor jalan sedikit, kita ngerem, saat kita ngerem, kopling tarik lagi. Ingat ya, jadi lepas, misalkan kendaraan depan ngerem, kita tarik tuas rem, tapi kopling kita tarik lagi. Jadi motornya nggak bakal mati. Lepas, kira-kira mau berhenti, kita tarik lagi. Lepas, mau berhenti, tarik lagi. Kayak gitu aja, gampang. Dan ingat juga, kalau posisi kalian macetnya lama, supaya tangan nggak pegel gini, kita masukin posisi netral. Jadi posisi netral kayak motor ini, kayak tadi. Jadi posisi kaki kita congkel setengah. Nah, sampai tanda di sini netral kelihatan, baru kita lepas. Jadi sambil nunggu macet, tangan kalian juga nggak pegel buat nahan si kopling. Jadi nggak perlu takut juga kalau motor bakal mati. Pokoknya selama teknik melepas kopling kita benar, itu motor nggak akan mati. Ngerem, tarik, jalan, macet lagi, rem, tarik kopling, jalan, tarik kopling. Oke. Nah, ini kita bakal praktekin kalau lagi jalan kayak gimana. Tadi kan waktu motor berhenti semua. Jadi kalau jalan gini, ini masuk gigi 1, kopling kita lepas, motor jalan. Nah, ini kopling terlepas nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau masuk gigi lagi, jadi kopling kita tarik lagi, congkel. Kalau ini motor masuk gigi 2, lepas lagi. Masuk gigi 2. Kalau mau turun gimana? Kalau mau turun sama, kita pencet remnya, jadi tarik lagi koplingnya, turunin giginya, injak. Nah, lepas koplingnya. Jadi sebenarnya kalau lagi jalan kayak gini tuh, resiko motor mati saat kita menarik kopling itu nggak ada. Lebih gampang. Ini narik lagi, masuk gigi 2, lepas, itu nggak jadi apa-apa. Kalau mau turun tinggal tarik lagi, turunin ke bawah, lepas. Nah, motor juga masih aman. Ini yang satu lagi masalah yang bisa dihadapin para pemotor yang baru belajar naik kopling itu saat kita berhenti di jalan menanjak kayak gini. Nah, itu motor sering banget mati. Jadi kalau berhenti kayak gini, usahain kita jangan pernah menahan motor pakai tenaga mesin. Kalau pakai tenaga mesin biasanya kayak gini. Jadi si gigi masuk, kita tahan gasnya kayak gini nih. Ini kopling digantung supaya motor nggak cepet turun. Memang motor nggak turun, tapi efeknya si plat kopling bakal cepet aus atau terbakar. Jadi kalau dalam keadaan berhenti kayak gini, misalkan macet nih depan, lebih baik kita tahan pakai rem. Nah, gimana caranya biar mesin motor nggak mati? Ini beda tekniknya. Kalau teknik tadi kita saat jalan rata melepas kopling tanpa gas diputer bisa, motor nggak mati. Kalau ini nggak bakal bisa, karena motor butuh tenaga buat naik ke atas. Jadi nih gas saya nggak pegang, saya cuma tahan remnya. Ini kopling saya lepas dan rem saya lepas. Mati motornya, karena si motor nggak punya tenaga buat naik ke atas. Jadi gimana caranya? Ya gasnya harus kita tinggikan dulu, gas ditinggikan dan dilepas koplingnya secara perlahan. Ini kita coba lagi, putaran gas saya tinggikan nih. Jadi tadi kan 1200 rpm lah, tinggikan nih. Ini sekitar 3500, 3000, baru kita lepas koplingnya secara perlahan. Bisa kan dia naik? Kali lagi kita lepas koplingnya secara perlahan, gasnya tinggi. Saat di jalan menanjak kayak gitu, koplingnya harus sedikit agak ditahan. Saat motor udah lancar, baru dilepas full. Jadi motornya nggak mati lagi. Oke, tadi semuanya udah dikasih tahu gimana caranya melepas kopling yang benar. Terus apa efeknya kalau kita lepas kopling terlalu cepat, kalau terlalu lama kayak gimana, gas terlalu tinggi kayak gimana, gas terlalu rendah kayak gimana. Nah, sekarang nih kita coba jalan nih. Jadi posisi netral, mesin nyala, tarik kopling, masukin gigi 1, injak, lepas pelan-pelan, jalan.
Motor normal, lepas koplingnya, mau masuk gigi 2 baru kita tarik lagi, masuk gigi langsung lepas, jalan. Nah sebenarnya nih Kak udah jalan gini, kita nggak usah main-main kopling lagi, itu aman. Nah tapi kalau kita mau menurunkan gigi, nah ini kita naik dulu ke gigi 3. Kalau turun gigi ini banyak yang salah juga. Biasanya banyak yang salah kalau kita nurunin gigi, terus sambil berhenti itu koplingnya masih ditahan. Contohnya kayak gini, misalkan nih kita mau berhenti ke gigi 1, turunin gigi, tapi sambil ngerem ini koplingnya nggak dilepas. Nah itu yang terjadi, motor bakal terus melaju karena si koplingnya itu bikin si gigi persnelingnya itu free, jadi nggak ada tahanan mesin. Itu efeknya motor kayak susah berhenti. Sebenarnya kalau kita mau nurunin gigi dan menurunkan kecepatan itu harusnya kayak gini. Itu jalan dulu supaya lebih enak, kita agak kenceng. Ini gigi 3 ya, gigi 3. Misalkan itu jalan agak kenceng, terus mau berhenti. Nah, rem, turunin gigi, lepas. Suara mesin yuk dengeran. Tuh. Jadi ada hentakan yang ngebantu kita supaya mengurangi kecepatan kayak gitu. Jadi kalau jalan kayak gini sih aman-aman aja. Kopling nggak perlu dipencet-pencet dan kita nggak bakal pegal. Oke, tadi semua caranya udah dijelasin gimana cara pakai motor kopling yang benar ya. Sebenarnya kalau benar atau enggak itu relatif ya, semua punya cara masing-masing, tapi seenggaknya kayak gitu caranya supaya kita nggak panik di jalan atau motor gampang mati saat kita pakai motor kopling. Nah kalau kalian punya pengalaman kayak gimana sih, pengalaman menarik kalian waktu pertama kali naik motor kopling, motornya kayak gimana, apa motornya mati-mati terus, diomelin pacar, nabrak apa, boleh tuh share juga di kolom komentar cerita. Atau kalian kalau punya ilmu-ilmu lain mengenai cara pakai motor kopling yang baik dan benar, boleh juga berbagi ilmunya di kolom komentar sini biar kita diskusi. Kalau buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo dong subscribe channelnya. Tekan juga tombol like kalau kalian suka, tombol loncengnya jangan lupa juga di klik supaya kalian mendapat informasi tentang video-video terbaru dari kita. Semoga kalian semua sehat-sehat di rumah, dan jangan lupa kalau kalian mau menerapkan trik tadi pakai helm supaya aman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.